Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Setelah pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai fluida statis. Nah, perbedaannya di mana? Jika fluida statis berarti alirannya diam. Sedangkan jika fluida dinamis berasal dari kata-katanya dinamis, berarti fluidanya akan bergerak. Nah, untuk belajar mengenai fluida dinamis, yang hal pertama harus kita tahu adalah mengenai debit. Debit kalau disimbolkan dalam fisika adalah Q. Nah, apa itu debit? Q itu adalah banyaknya volume fluida yang mengalir tiap sekon. Nah, volume V-nya ini adalah volume, V besar ya. Volume satuannya meter kubik, sedangkan T ini adalah waktu, satuannya sekon. Atau debit bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Ini V-nya kecil, di mana A ini adalah luas penampang, satuannya berarti meter persegi, sedangkan V kecil ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, jadi rumus debit ada dua, yaitu Q sama dengan V dibagi T atau Q sama dengan A kali V kecepatannya. Nah, kemudian yang kedua, setelah belajar mengenai debit, kita akan belajar mengenai persamaan kontinuitas. Nah, ini membahas pada suatu pipa yang beda luas penampang. Nah, ini luas penampangnya beda. Yang satu penampangnya besar, ini A1 dengan kecepatannya V1, yang sebelah sini penampangnya kecil dengan kecepatan aliran V2. Nah, biasanya soalnya kita disuruh mencari berapa kecepatan yang mengalir di salah satu lubang pipa, bisa pipa yang besar atau yang kecil. Nah, untuk mencari besarannya kita bisa menggunakan persamaan A1 kali V1 A2 kali V2. Nah, ini sebenarnya debit yang keluar dari pipa besar, berarti Q1, akan sama dengan debit yang keluar pada pipa kecil, Q2. Nah, karena ini yang diketahui adalah luas penampang dan kecepatan, maka Q1 kita jabarkan A1 kali V1, yang Q2 berarti A2 kali V2, V-nya kecepatan ya. Oke, ini persamaan kontinuitas. Agar lebih paham, mari kita belajar mengenai pembahasan soalnya. Oke, ini saya sudah sediakan soal. Air keluar dari sebuah pipa yang luas penampangnya. Berarti diketahui luas penampang tadi adalah A, 1 cm persegi. Kita ubah dulu ke meter persegi. Cm ke meter naik 2. Karena ini persegi, maka setiap naik dibagi 100. Maka ini dibagi 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian sebanyak 6 liter tiap menit. Berarti volumenya 6 liter. 6 liter kita ubah dulu ke meter kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Desimeter kubik naik ke meter kubik naik 1 kali. Berarti 6 kali 10 min 3 meter kubik. Tiap menit berarti T-nya 1 menit. 1 menit berapa sekon? 1 menit 60 sekon. Nah, yang ditanya adalah debit, berarti Q. Ini pertanyaan yang A ya. Q dalam meter kubik per sekon. Sedangkan yang B kecepatan V kecil berarti dalam meter per sekon. Oke, kita jawab. Nah, yang A, Q sama dengan, karena yang di sini diketahui V besar dan kemudian ada T, maka kita gunakan persamaan yang Q sama dengan V besar per
T. Ini berarti 6 kali 10 min 3 dibagi 60. Oke, berarti 6 kali 10 min 3 dibagi 60 itu 6 kali 10 pangkat 1. Berarti 6 bagi 6 kan 1. Kali 10 pangkat 1 naik ke atas jadi min 1. Min 3 sama min 1 berarti min 4. Satuannya meter kubik per sekon. Oke, jelas ya. Oke, lanjut ke yang soal B. Yang dicari V-nya, kecepatan. Nah, selain rumus volume per waktu, ada lagi debit, yaitu A dikali kecepatan. Debitnya tadi sudah dicari di A, hasilnya 1 kali 10 min 4. A-nya luas penampangnya 1 kali 10 min 4 kali V yang dicari. Berarti V sama dengan 1 kali 10 min 4 dibagi 1 kali 10 min 4. Hasilnya 1 meter per sekon. Mudah ya, semoga kalian paham. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini sebuah pipa air masing-masing ujungnya memiliki jari-jari. Berarti diketahui jari-jari yang pertama 1 cm. Kemudian dan jari-jari yang kedua 1,5 cm. Jika kecepatan air pada penampang kecil yang lebih kecil berarti 1 cm. Berarti V1 karena yang lebih kecil adalah tanda 1, besarnya 9 meter per sekon. Berapa kecepatan air pada penampang besar? Ditanya kecepatan pada penampang besar, V2. Nah, kalau soalnya seperti ini kita gunakan asas kontinuitas karena di sini ada sebuah pipa tapi dengan lubang yang berbeda dengan jari-jari yang berbeda. Oke, berarti Q1 sama dengan Q2. Berarti A1 kali V1, A2 kali V2. Nah, tapi di soal ini A-nya tidak ada, adanya R. Nah, kita ingat kalau berupa pipa berarti penampangnya itu berupa lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti V1 ini kita ganti dengan pi R kuadrat karena ini 2 berarti ini 2. V2. Kanan kiri yang sama itu ada pi coret. Oke, berarti masih R1 kuadrat kali V1 R2 kuadrat kali V2. Oke, lanjut sebelah sini. Ini satuannya senti, ini satuannya meter per sekon. Kalau mau diubah boleh, tidak pun tidak apa-apa. Karena ini berupa perbandingan, nanti satuannya bisa dicoret. R1 kuadrat, 1 kuadrat 1. V1-nya 9. R2 kuadrat, 1,5 kuadrat. Berarti 2,25 kali 10 min 4 kali V2. Oke, 1 kali 9 hasilnya 1. Kemudian ini berarti 2,25 kali 10 min 4 di V2. Oke, berarti V2 sama dengan 9 dibagi 9 dibagi 2,25 kali. Oh iya, maaf, 1,5 kuadrat itu berarti 2,25, berarti tidak pakai 10 min 4 ya. Maaf, keliru. Tidak, saya ubah ke meter, berarti 2,25. 9 dibagi 2,25. Berarti hasilnya 4 meter per sekon. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita contoh lagi soal yang ketiga. Nah, lanjut soal yang ketiga. Kecepatan arus air pada suatu pipa berdiameter 6 cm, berarti diameternya 6 cm, berarti diketahui diameter 6 cm adalah, berarti ini saya buat D1, sedangkan kecepatannya
0,25 meter per sekon. Agar air keluar dengan kecepatan 4 meter per sekon, berarti V2-nya 4 meter per sekon, maka pipa harus disambung dengan pipa lain yang salah satu ujungnya berdiameter kecil. Berapakah diameter pipa itu? Berarti yang ditanya ini adalah D2. Oke, kita jawab sekarang. Berarti diameternya beda, maka Q1 akan sama dengan Q2. Ini A1, V1, A2, V2. Nah, sekarang ini diameter bentuk penampang sebuah pipa itu kan lingkaran. Luas lingkaran kalau pakai diameter itu 1/4 pi D kuadrat. Ini 1 kali V1, ini diganti dengan 1/4 pi D kuadrat. Karena ini 2, ini berarti 2. V2. Yang sama kanan kiri bisa kita coret, 1/4 pi coret saja. Oke, berarti masih D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Oke, ini sama seperti tadi, satuannya karena berupa perbandingan tidak usah diubah, tidak masalah ya. Oke, D1 kuadrat 6 kuadrat berarti 36. V1 nya 0,25. D2 kuadrat dicari kali V2 nya 4. 36 kali 0,25 berarti 9. Ini berarti D2 kuadrat kali 4. Oke, berarti D2 kuadrat sama dengan 9 dibagi 4. Hasilnya 2,25. Oke, karena ini masih kuadrat, kuadratnya dihilangkan, berarti akar 2,25. Akar 2,25 itu 1,5. 1,5. Sebentar. Ini berarti 1,5 ya. Maaf, saya ganti saja kertasnya karena terlalu ke bawah. Ini saya coret. Ini berarti 1,5. Karena D-nya yang ini satuannya senti, maka ini juga satuannya senti. Betul ya, berarti penampangnya lebih kecil dari penampang yang pertama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.